Ya, untuk menggali lebih jauh terkait prosedur dan apa saja yang harus dipahami oleh pasien dalam pemeriksaan kandungan, kita akan tanyakan langsung kepada Dr. Saskia Soraya. Ya, selamat siang Dr. Saskia. Selamat siang. Ya dok, ini dengan mencuatnya kasus dokter yang melakukan pelecehan seksual kepada pasien saat memeriksakan kandungan begitu. Nah ini jadi sebetulnya seperti apa sih prosedur yang harus dilakukan dokter kandungan dalam melakukan tindakan kepada pasiennya dok? Seperti apa? Jadi pada prinsipnya untuk etika medis melakukan USG itu kita harus mencakupi tiga hal, yaitu sikap, keterampilan, dan profesionalisme. Jadi di mana kita sebelum melakukan pemeriksaan ataupun kita melakukan anamnesis ya, bertanya kepada pasien, kita tentunya harus melakukan izin terlebih dahulu, menanyakan izin terlebih dahulu atau kita lakukan informed consent. Terutama untuk pasien-pasien kandungan ini kan kita sering memeriksa pemeriksaan yang ada di area-area sensitif ya, dan tentunya kita harus meminta izin dulu. Jadi jangan tiba-tiba langsung memegang area yang intimate gitu ya, karena pasien juga pasti akan tidak merasa nyaman. Yang kita utamakan adalah satu, pasien aman, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Dan kemudian juga yang paling penting adalah adanya pendampingan tenaga kesehatan, dan itu harus selalu dilakukan. Tidak boleh tidak ada tenaga kesehatan yang mendampingi. Dan kemudian baiknya sih kalau misalnya pasien-pasien kandungan ini ditemani, jadi jangan datang sendiri. Setidaknya ditemani oleh keluarganya apabila suaminya berhalangan, untuk mengurangi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya, kalaupun ada sesuatu yang tidak nyaman untuk pasien dan dokter, ada saksinya gitu. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi dari keluarga. Intinya sih harus melakukan komunikasi dengan yang baik dan secara profesional melakukan tindakan medis sesuai etika. Jadi memang harus adanya Jadi memang harus adanya komunikasi yang baik begitu ya. Artinya harus dibangun pembicaraan terlebih dahulu agar memang pasien mungkin lebih rileks begitu ya dan bisa menerima Betul. apa tindakan yang akan dilakukan begitu ya. Nah, ini kan terutama ini ya bagi pasien yang baru pertama kali hamil nih, Dok. Nah ini kira-kira apa aja nih yang harus dipahami oleh pasien gitu. Soalnya kan ada banyak juga ya pasien yang memang karena ini baru pertama kali jadi bingung gitu. Ini apa yang harus dia ketahui dan tidak begitu. Seperti apa kira-kira? Mungkin ekspektasi ya, jangan kaget kalau misalnya kehamilan awal mungkin dokternya akan menawarkan USG lewat vagina atau USG transvaginal. Ya. Nah itu adalah prosedur gitu, kalau memang harus dilakukan. Tetapi ya itu dia, karena kan itu pemeriksaan yang sedikit tidak nyaman ya untuk wanita, apalagi yang belum pernah sama sekali dilakukan USG transvaginal. Nah pentingnya sebagai dokter kita untuk menjelaskan terlebih dahulu kenapa harus dilakukan gitu, dan apa efeknya apabila kita tidak lakukan itu gitu. Biasanya kan kalau usia kehamilan yang masih kecil sekali ya, biasanya dari USG perut aja nggak kelihatan gitu. Jadi memang kita jelaskan juga tujuannya apa gitu. Dan kalau misalnya pasien menolak pun ya tidak apa-apa, asalkan kita jelaskan kepada pasien secara terperinci. Baik. Nah, ini misalnya nih dok ya, ketika pasien sudah merasa bahwa tindakan ini sudah di luar batas begitu ya. Nah bagaimana caranya atau triknya gitu dok dari Anda agar pasien ini bisa dengan tegas jika memang dia ngerasa udah tidak nyaman begitu. Seperti apa dok? Karena sebagai sesama perempuan ya, saya juga kalau misalnya merasa dilakukan ada tindakan yang kurang nyaman, tidak hanya sexual misconduct ya, misalnya dokternya terlalu menekan keras area perut misalnya, ataupun pasien tidak nyaman dalam posisi apapun, sebenarnya jangan takut untuk sampaikan gitu, karena ya jangan nggak enakan gitu ya. Jadi sampaikan aja, dok maaf saya kurang nyaman, saya sakit gitu. Jadi jangan diam saja, karena kita juga sebagai wanita harus memiliki perlawanan begitu. Harus ngomong begitu ya dok ya. Nah ini ini tim kami melakukan sedikit survei begitu dan kami menemukan ada beberapa orang juga yang pernah mengalami hal ini begitu ya. Nah ini pertanyaan ini sebetulnya gimana sih caranya untuk mengatasi bisa dibilang trauma begitu ya terhadap dokter. Nah dalam hal ini ada beberapa yang kami temukan, ini kebetulan dokter perempuan yang ternyata
ada beberapa kasus yang ditemukan ini pasien trauma karena dokter yang bisa dibilang mungkin karena yaitu tadi perkataannya yang dinilai terlalu menyudutkan pasien yang mungkin karena sesama perempuan begitu ya sampai akhirnya ini pasien ngerasa kayak seperti disudutkan seperti itu atau mungkin dengan perkataan yang mungkin niatnya tidak seperti itu tapi karena terlalu kena mental lah ibaratnya karena ini mungkin kehamilan pertamanya. Nah ini apa yang tips apa dari Anda agar tidak terjadi hal-hal seperti ini dok? Dari segi dokter sih mungkin sesama sejawat mungkin Dokter dan saran pasien. saya adalah memiliki pengertian ya. Jadi menempatkan diri kita adalah sebagai sesama perempuan yang hamil gitu ya. Biasanya kan ibu hamil tuh memang sensitif sekali. Jadi gunakanlah atau pilihlah kata-kata yang lebih halus, yang lebih tidak menyinggung gitu untuk pasien. Tetapi kalau misalnya saya di posisi pasien mungkin tidak usah memaksakan dan tidak usah terlalu dibawa ke hati karena setiap orang memiliki apa ya karakter berbeda-beda. Jadi dalam penyampaian mungkin untuk pasien A cocok, untuk pasien B tidak. Jadi jangan terlalu memaksakan dan jangan dibawa ke hati. Apabila tidak nyaman terhadap dokter tersebut, boleh melakukan second opinion terhadap dokter lain dan lanjutkanlah periksa kehamilan di dokter yang menurut pasien-pasien tersebut nyaman gitu karena ini adalah kehamilan gitu. Kalau misalnya kita memaksakan periksa di dokter tersebut padahal kita tidak nyaman, kurang enak juga ya menjalankan kehamilannya. Takutnya nanti stres atau bagaimana gitu. Dan pasien tidak bisa mengekspresikan perasaan gitu kalau misalnya sama dokter yang disegani gitu. Ya itu. Baik dok, jadi memang tipsnya tadi ya bisa dibilang pilih dokter yang friendly begitu ya. Yang bisa diajak ngobrol, yang ngobrolnya juga enak bersama dengan pasien. Dan tentunya ya harus prosedural seperti itu. Kalau bisa ditemani begitu ya sama keluarga. Dan juga dari pihak rumah sakit atau klinik ini harus ada pendamping juga. Seperti itu ya dok ya. Dan tentunya kita berharap bahwa kejadian yang kemarin sempat mencuat begitu, ada dokter yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis kepada pasien ini tidak terulang lagi dan pasien juga bisa teredukasi terkait dengan hal ini. Terima kasih banyak Dokter Saskia untuk informasinya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sukses ini katanya abis ini mau langsung operasi ya dok ya. Sukses buat operasinya hari ini. Iya, sehat selalu ya Dokter Saskia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang.